Izin sebelum kita masuk ke materi, saya akan bacakan profil dari beliau. Bapak Doni Setiawan, SSI Embiotek, lahir di Ciamis 28 Maret 1987. Beliau adalah dosen tetap di Institut Muhammadiyah Ciamis dan sekarang menjabat sebagai Ketua Prodi jurusan Analis Kesehatan. Beliau tinggal di Imbanagara, Ciamis. Nomor telepon terlampir, silakan mungkin nanti yang ingin berkonsultasi. Riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan D3 di Stikes BTH Tasikmalaya, untuk pendidikan S1 kimianya di Unjani dan S2 bioteknologinya di Unpad. Pelatihan yang terkait yang telah diikuti yaitu workshop jaminan mutu laboratorium kesehatan. Adapun pengalaman untuk mengajarnya, beliau pernah mengajar di internasional webinar yang diadakan oleh STS Muhammadiyah Ciamis yang pertama tentang COVID-19, kemudian juga webinar tentang jaminan mutu pemeriksaan imunoserologi TBC, kemudian juga di UITM tentang the effect of thalassemia therapy. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Doni Setiawan, SSI Embiotek untuk memaparkan materinya. Ya, suara saya terdengar jelas, Bu Siti. Sangat jelas, Bapak. Jelas ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen dulu. Sudah muncul ya, Bu ya, PowerPoint-nya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Ketua DPC Patelki Ciamis, kemudian yang saya hormati para narasumber tadi, Pak Surya, kemudian Pak Ali yang sudah menyampaikan materinya di pemateri 1 dan 2, kemudian moderator juga Bu Siti yang terus mendampingi kami gitu ya di kegiatan ini juga terima kasih, dan yang saya banggakan juga seluruh peserta webinar yang siang ini masih bergabung. Ini materi terakhir, mudah-mudahan masih semangat ya untuk sharing. Mungkin ya ini sharing beberapa terkait dengan materi tentang pemantapan mutu eksternal di bidang imunoserologi. Tadi sudah disampaikan banyak ya terkait dengan apa ini, mungkin sedikit profil saya di biodata saya tadi sudah dijelaskan juga oleh moderator. Saya di sini salah satunya mengamanahi sebagai Ketua Program Studi D3 TLM di Stikes Muhammadiyah Ciamis, kemudian sebagai Ketua IPTLMI Regional 3 juga di DKI Jawa Barat dan Banten, kemudian di DPC Pataki Ciamis juga di seksi ilmiah. Eh, di bidang imunoserologi mungkin ini beberapa audiens berasal dari dosen, kemudian ada juga dari mahasiswa, bahkan ada dari praktisi ya atau LM paling banyak di sini. Mungkin ini merecall kembali, mengingatkan kembali bahwa imunoserologi yang biasa kita laksanakan di laboratorium adalah investigasi ya, pemeriksaan-pemeriksaan yang memang bertujuan untuk melihat adanya interaksi antara antigen dan antibodi gitu ya. Nanti prinsip-prinsip deteksi untuk interaksi antigen antibodi itu digunakan untuk kuantifikasi, baik itu nanti kuantifikasi antibodi untuk menentukan konsentrasi ataupun mengidentifikasi adanya antibodi dari hasil dari reaksi kekebalan tubuh gitu ya, hasil respon tubuh terhadap adanya infeksi atau proses dari vaksinasi. Kalau kita ketahui di kemarin di saat COVID ya, pandemi COVID, tentu pemeriksaan imunoserologi ini banyak digunakan gitu ya, digunakan untuk pemeriksaan ataupun screening pada pemeriksaan COVID, yaitu baik periksa antigen ataupun antibodi.
Nah, pemeriksaan antigen ataupun antibodi tersebut merupakan salah satu parameter pemeriksaan imunoserologi yang saat ini memang untuk metodenya sangat berkembang gitu ya, baik secara kualitatif menggunakan rapid test, kemudian ada yang menggunakan secara kuantitatif menggunakan Celia ataupun ELISA gitu ya, yang digunakan ke laboratorium. Walaupun akhirnya berkembang kembali sampai ke bidang biologi molekuler gitu ya, untuk deteksi RNA ataupun DNA untuk mendeteksi adanya infeksi. Tetapi immunoserologi juga sangat bermanfaat, berperan sekali gitu ya untuk karena pemeriksaannya lebih simpel, lebih mudah. Contohnya adalah pada penggunaan rapid test gitu ya, itu kan lebih mudah digunakan, kemudian lebih simpel gitu ya, sehingga banyak sekali penerapan-penerapan di bidang imunoserologi yang digunakan. Nah, di laboratorium kita juga yang paling banyak saat ini termasuk dilakukan PME, yaitu adalah pemeriksaan HIV, ya pemeriksaan antibodi HIV atau anti HIV, kemudian pemeriksaan hepatitis dan sipilis. Ini adalah salah satu parameter di bidang imunoserologi dan digunakan juga ya banyak baik di tingkat pelayanan kesehatan di puskesmas gitu ya, sehingga pemeriksaan-pemeriksaan yang banyak sering digunakan itu tentu perlu adanya kontrol gitu ya terhadap hasil pemeriksaan dengan cara nanti melakukan PME. Nah, pemantapan mutu eksternal atau PME bidang imunologi ini merupakan di mana PME ini merupakan untuk menilai gitu ya, menilai kualitas secara skematis melalui lembaga eksternal. Nah, kita ketahui kalau untuk mengetahui mutu ataupun kualitas di hasil pemeriksaan laboratorium itu kita pelajari ya ada dua, ada PMI dan PME, dan PME salah satunya yang kita bahas di webinar siang hari ini adalah terkait dengan bagaimana hasil pemeriksaan kita dipantau gitu ya oleh laboratorium lain. Nah, PME ini merupakan instrumen kuat yang bisa digunakan untuk menantang ya langkah-langkah PMI. Jadi sebagai yang biasa kita lakukan PMI, nah biasa dilakukan oleh kita sendiri gitu ya PMI di laboratorium, justru nanti kita akan bandingkan gitu dengan hasil PMI yang dilakukan oleh pengujian oleh laboratorium eksternal ya, di mana nanti meliputi proses pengujian, kemudian nanti termasuk kualitas hasil yang dihasilkan oleh laboratorium tersebut ya. Di sini tentu PME di sini adalah nanti bisa meningkatkan ya kepercayaan ataupun trust dari laboratorium penguji yang nanti tentunya akan berperan terhadap berkontribusi pada kesehatan masyarakat yang lebih baik. Tentunya hasil laboratorium yang kita keluarkan harus apa namanya di bertanggungjawabkan gitu ya kepada masyarakat. Di sini definisi PME gitu ya. Di sini ada berdasarkan ISO 17043, definisi PME dikenal sebagai nama lainnya adalah uji profesiensi atau profesiensi tes. Di sini didefinisikan sebagai evaluasi kinerja peserta ya, peserta terhadap kinerja yang telah ditetapkan melalui perbandingan antar laboratorium. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya bahwa PME ini nanti dibandingkan gitu ya dengan laboratorium ataupun dengan yang sudah ada penyelenggara PME-nya. Gitu ya, atau dengan tadi boleh dengan laboratorium yang memang di tingkat atas gitu ya, di tingkat lebih atas daripada laboratorium yang akan kita ujikan. Nah, di sini adalah perbedaan dari PME dan PMI. Di sini tentunya rekan-rekan sudah paham terkait dengan perbedaan ini ya, di mana PMI ini dilakukan oleh laboratorium itu sendiri untuk memantau kinerja harian gitu ya, sedangkan PMI ini dia ada menggunakan pihak ketiga atau orang lain gitu ya, tadi menggunakan penyelenggara, ada penyelenggara PME. Nah, ini lebih independen dan ini dapat memberikan evaluasi eksternal gitu ya. Jadi cerminan hasil pemeriksaan laboratorium dilihat dari sudut orang lain. Nah, ini tujuan dari PME juga ini bidang imunologi tujuannya adalah untuk memantau kinerja laboratorium dan mengevaluasi ya langkah-langkah pengendalian
laboratorium. Jadi nanti ketika ada hasil pemeriksaan hasil PME itu menjadi feedback ya buat laboratorium untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas dari hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian menetapkan kesesuaian di antara laboratorium sehingga nanti ketika pelanggan melakukan pemeriksaan di beberapa laboratorium mungkin ya nanti hasilnya tidak akan jauh beda karena memang menggunakan metode ataupun pemeriksaan yang sama gitu ya. Kemudian mempengaruhi keandalan pengujian di masa depan, kemudian kredibilitas laboratorium, kemudian nanti ada mendorong perbaikan kinerja di laboratorium, kemudian nanti memajukan standar tinggi praktek laboratorium yang lebih baik dan mendorong penggunaan reagen dan metode yang standar dan ATLM terlatih, kemudian mengidentifikasi kesalahan umum, menyediakan mekanisme untuk mengatasi kekurangan yang ada di laboratorium. Jadi harapannya dengan PME ini, khususnya di bidang imunoserologi, tentunya terjadi harmonisasi ya di antara laboratorium terkait dengan hasil pemeriksaan laboratorium, termasuk dengan penggunaan reagen yang memang lebih sesuai ya metodenya standar yang memang bisa diakui dan tentunya akurasi dan presisinya sudah jelas gitu ya. Sehingga nanti kita dapat ketahui bahwa laboratorium-laboratorium yang ada di melakukan mengikuti ataupun melakukan PME ini nanti dia memiliki standar yang tinggi gitu ya dalam melakukan pemeriksaan laboratorium sehingga tentunya pelayanan kepada masyarakat terpuaskan ya karena memberikan hasil yang terbaik gitu ya, memberikan hasil yang benar. Ini adalah proses dari PME. Proses PME ini ada beberapa siklus gitu ya. Ini alur dari proses PME khususnya di bidang imunoserologi, di mana nanti ada dua ya, ada sebagai penyelenggara atau organization laboratory. Dia sebagai penyelenggara, penyelenggara di sini biasanya Labkes ya, Laboratorium Kesehatan BPLK yang menyelenggarakan kegiatan PME. Kemudian nanti ada partisipan gitu ya. Jadi nanti ada dua kegiatan, baik dia sebagai penyelenggara atau sebagai partisipan. Nah, ketika laboratorium menjadi partisipan, nanti dia akan melakukan ini ya. Di sini pertama sebagai penyelenggara. Penyelenggara di sini nanti akan melakukan persiapan quality assurance spesimen. Jadi bagaimana spesimen itu disiapkan sebelum nanti spesimen itu dilakukan pemeriksaan oleh partisipan. Kemudian nanti partisipan melakukan pemeriksaan seperti halnya pemeriksaan terhadap spesimen pasien seperti yang rutin biasa dilakukan sehari-hari. Selanjutnya nanti melaporkan hasilnya, hasil laporannya tersebut kemudian nanti dianalisis, hasil analisis oleh penyelenggara, kemudian nanti dilaporkan, kemudian hasil pelaporannya, kemudian selanjutnya dievaluasi oleh partisipan untuk perbaikan-perbaikan yang tentunya membangun dari laboratorium tersebut. Di sini adalah tadi persiapan ya. Jadi persiapan bahan uji ini tentunya dilakukan oleh penyelenggara ya, penyelenggara dari PME di mana bahan uji parameternya yang umum digunakan ini di eh, ini ya di laboratorium BBLK Kesehatan Masyarakat ya, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Biasanya di sini parameter uji yang biasa dilakukan adalah pemeriksaan parameter anti HIV, kemudian anti treponema untuk sipilis ya, baik pun nanti dengan RPR, nanti beberapa metode ada yang menggunakan rapid test, kemudian ada juga yang menggunakan metode flokulasi ataupun aglutinasi, kemudian HBsAg dan anti HCP gitu ya. Nanti spesimennya berupa plasma yang tentunya adalah plasma yang infeksius sehingga nanti bahan uji ini harus dilakukan penanganannya secara aseptis gitu ya sama seperti penanganan terhadap sampel. Nah, nanti di sini masing-masing peserta akan diberikan kurang lebih 5 vial gitu ya per parameter sehingga nanti ada beberapa pengulangan untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian di sini masih dilakukan oleh penyelenggara PME yaitu uji karakteristik ya. Uji karakteristik di bidang imunoserologi ini pertama dilakukan satu kali pemeriksaan dengan menggunakan tiga jenis reagensia yaitu dua metode rapid dan satu menggunakan ini ya immunoassay, enzim immunoassay yaitu untuk pemeriksaan anti HIV, HBsAg dan anti HCV gitu ya. Kemudian metode rapid, satu metode rapid dan satu metode aglutinasi ya. Jadi ada satu metode rapid dan aglutinasi untuk anti treponema pallidum ya. Kemudian tiga metode flokulasi yaitu untuk RPR gitu ya.
Ini untuk mendeteksi adanya sipilis gitu ya. Kemudian hasil ketiganya itu harus menunjukkan sama. Bila hasilnya berbeda, maka sampel tidak boleh digunakan sebagai bahan uji di uji profesiensi gitu ya. Jadi perlu nanti penyelenggara itu menyediakan sampel yang memang harus menyediakan sampel yang berkualitas ya. Nah, untuk dikonfirmasi, untuk uji konfirmasi untuk pemeriksaan anti HIV itu dengan uji viral load gitu ya, untuk menentukan kuantitas dari DNA dari virus HIV. Kemudian di sini ada uji homogenisasi gitu ya untuk bidang imunoserologi. Jadi kita lihat untuk homogenisasi bahwa sampel yang akan diujikan itu harus dipastikan adalah homogen ataupun sama rata gitu ya. Di sini menggunakan sampel yang sudah di aliquot di mana sebanyak 20 panel terdiri dari 10 panel positif dan 10 panel negatif. Kemudian nanti dari masing-masing 10 panel positif ini diperiksa gitu ya menggunakan uji kesesuaian dari tiap sampel, kemudian dengan metode bisa menggunakan metode ELISA, kemudian ELVA ya atau CMIA dan nanti dua metodenya ada lagi metode lagi untuk dua metode rapid gitu ya. Nanti digunakan untuk pemeriksaan anti HIV, HBsAg dan di sini ada anti HCV dan anti treponema pallidum. Kemudian 10 panel negatif itu juga diperiksa menggunakan uji kesesuaian, nanti menggunakan dua metode rapid ya untuk pemeriksaan anti HIV, HBsAg, anti HCV, dan anti treponema pallidum. Nah, ini uji homogenisasi masih uji homogenisasi tadi untuk yang kualitatif tadi menggunakan rapid test, sedangkan untuk yang ini ya masih kualitatif tapi menggunakan alat yang lebih ini ya apa namanya lebih advance gitu ya menggunakan ELISA Elva. Di sini bisa menggunakan optical density atau trace value. Nanti untuk ini true value itu hasil CV ya ataupun untuk menunjukkan adanya presisi ya, presisi ataupun CV itu harus kurang dari 20%, di mana nilai test value itu nanti dimasukkan pada grafik Levigenik ya, dan tidak lebih dari plus minus 2 SD. Mohon maaf ini untuk uji kuantitatif gitu ya. Kemudian untuk hasil pemeriksaan yang rapid, flokulasi dan aglutinasi itu ujinya harus sama dengan uji karakteristik, yaitu tadi ya, kalau hasilnya yang memang positif harus menunjukkan positif, yang negatif harus juga negatif gitu ya. Jika salah satu hasil pemeriksaan tidak sesuai, maka dianggap tidak homogen. Nah, ketika tidak homogen, maka itu tidak bisa digunakan sebagai bahan uji pada kegiatan PME gitu ya. Dan perlu ada disiapkan bahan uji baru dan ini pun harus diuji kembali ya dengan yang cara sama untuk uji karakteristik dan uji homogenisasinya. Nah, ini ada uji stabilitas ya. Selanjutnya ada uji stabilitas. Nah, stabilitas itu adalah ini ya untuk meyakinkan bahwa tadi spesimennya tadi disampaikan juga oleh Pak Surya ya terkait dengan bahwa spesimen itu kan memiliki ini ya memiliki stabilitas atau bisa saja nanti kadar konsentrasinya bisa berkurang gitu ya karena memang eh, cara penyimpanan ataupun dengan waktu penyimpanan yang berdampak ya sehingga nanti menunjukkan kualitas dari spesimen itu bisa menurun atau mengalami kerusakan. Nah, stabilitas dari spesimen ini harus diuji nanti menggunakan sampel 30 panel terdiri dari 10 panel positif dan 20 panel negatif dan itu dilakukan secara acak kemudian nanti disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kita ketahui bahwa untuk penyimpanan spesimen itu ya beberapa serum ataupun plasma pada saat pemeriksaan imunoserologi itu stabilitasnya masih baik ya di suhu 2 sampai 8 untuk beberapa jam gitu ya, beberapa hari. Nah, kemudian ada 15 sampel itu diperiksa pada saat tanggal pengiriman, sisanya pada saat tanggal pengiriman. Jadi untuk mengetahui stabilitas dari apa spesimen yang diberikan ya kepada peserta PME. Ini dilakukan oleh penyelenggara PME tentunya. Nah, kemudian pemeriksaan sampel tersebut hingga 15 sampel juga diuji, uji kesesuaian menggunakan tiga metode ELISA ataupun metode kuantitatif yang setara dan metode rapid yaitu untuk pemeriksaan HIV, HBsAg dan anti HCV gitu ya. Dan selanjutnya adalah uji kesesuaian untuk tiap sampel menggunakan satu metode ELISA
dan satu metode aglutinasi dan satu metode rapid ini untuk pemeriksaan antitreponema pallidum, sedangkan untuk RPR ini menggunakan 4 metode flokulasi ya. Tiap sampel menggunakan 4 metode flokulasi. Jadi sampelnya untuk menggunakan RPR metode flokulasi. Kemudian hasil pemeriksaan itu harus memberikan hasil yang sama dengan uji karakteristik. Tadi ya, bahwa sampelnya harus menunjukkan yang sama ya. Ketika sampel positif harus menunjukkan hasil positif, ketika sampelnya negatif gitu ya, spesimennya negatif berarti harus menunjukkan hasil yang negatif. Berarti harus ada kesesuaian, akurasi gitu ya. Dan nanti sampel dianggap sesuai jika sesuai itu nanti dianggap stabil. Tapi jika nanti tidak kesesuaian tadi ketika yang positif berubah jadi negatif berarti tidak stabil karena memang ada pengaruh dari penyimpanan ya ataupun waktu gitu ya. Jika salah satu ada hasil yang tidak sesuai, maka uji dianggap tidak stabil, maka PME tidak dapat dianalisa. Jadi spesimennya tidak bisa dianalisa gitu ya, berarti gagal gitu ya. Nah, uji stabilitas ini bahan dari pabrikan juga dilakukan dengan melakukan 10 objek uji dari masing-masing level. Gitu ya, baik tadi level yang positif dan negatif. Kemudian nanti seluruh nilai konsentrasi diamati, dilakukan uji statistik menggunakan uji T, nanti dihitung gitu ya, menggunakan uji T, di mana ini tabel sama dengan H0 diterima ya, maka nyatakan stabil. Nah, ini pakai uji statistik nanti dilakukan sehingga nanti menggunakan uji statistik ini sama sesuai dengan ISO ya 13528. Kemudian nanti uji stabilitas ini juga dilaporkan pada hasil evaluasi PMM. Ini masih dilakukan oleh penyelenggara ya. Selanjutnya adalah metode uji PME di bidang imunosologi. Ya, ketika pemeriksaan, jadi pemeriksaan PME ini dilakukan secara serentak ya di tanggal siklus yang sesuai. Jadi nanti ketika pemeriksaannya secara serentak sesuai dengan agenda yang sudah ditentukan oleh penyelenggara PME. Kemudian laboratorium peserta diminta untuk melakukan analisis sesuai dengan metode yang rutin. Jadi pemeriksaannya nanti metode uji ini adalah dilakukan oleh peserta PME gitu ya. Jadi nanti dilakukan secara serentak, kemudian analisisnya disesuaikan dengan yang biasa digunakan di laboratorium. Jadi bukan hanya spesial untuk PME di waktu itu gitu ya. Kemudian informasi mengenai metode uji juga disampaikan nanti pada formulir pemeriksaan, kemudian petunjuk teknis, cara melakukan pemeriksaan dan bahan uji gitu ya, bahan uji itu nanti biasanya diberikan oleh informasi oleh layanan PME gitu ya. Biasanya kalau rekan-rekan nanti mengikuti PME, contohnya yang dilakukan di sini ada websitenya ya, sekarang sudah bersistemnya, sudah menggunakan sistem website, jadi teman-teman sudah bisa akses untuk mengikuti PME. Ini contohnya PME yang diselenggarakan oleh BBLK Makassar gitu ya. Di sini di websitenya sudah ada beberapa template dokumen PME yang bisa di-download. Kemudian ada manual book yang memang nanti disesuaikan dengan keikutsertaan PME kita dengan parameter pemeriksaan yang akan dilakukan gitu ya. Nanti bisa diakses. Mungkin nanti beberapa penyelenggara PME itu melakukan ini ya, mungkin kalau di Jawa Barat nanti yang di labnya Pak Surya di Bandung gitu ya. Kemudian evaluasi PME di bidang imunologi ini tadi ada beberapa parameter ya yang dilakukan yaitu parameter HbSAg, kemudian anti-HCV dan anti-treponema pallidum termasuk RPR. Di sini metodenya bisa menggunakan metode rapid. Jadi kalau metode rapid merupakan penilaiannya secara kualitatif gitu ya, hanya menentukan hasil positif ataupun negatif ataupun reaktif dan non reaktif. Kemudian ketentuannya juga bisa untuk evaluasi metode enzim immunoassay gitu ya itu secara kualitatif juga bisa gitu ya kalau untuk ELISA atau EIA itu bisa kualitatif kalau kualitatif itu nanti yang dilihat adalah rasio standar dengan kontrol biasanya ya sampel dengan kontrol gitu ya sebagai acuan bagi penyelenggara PME. Kemudian metode semi kuantitatif itu biasanya anti treponema pallidum dan RPR. Biasanya kalau pemeriksaan RPR ini menggunakan titer ya, titer pengenceran untuk semi kuantitatif. Hasil reaktif ini masih masuk pada rentang titer yang masih ditetapkan. Jadi nanti disesuaikan dengan titernya. Nah, di sini adalah evaluasi PME di bidang meteorologi ketika acuannya di sini adalah kualitatif ya, kualitatif di mana nilai acuan reaktif itu dilaporkan reaktif,
itu benar. Kemudian bila acuan non-reaktif dilaporkan non-reaktif itu benar. Dan nilai acuan reaktif dilaporkan non-reaktif itu salah. Nilai acuan non-reaktif dilaporkan reaktif salah gitu ya. Nah ini nanti ada juga nilai acuan reaktif dilaporkan atau tidak melakukan pemeriksaan ya. Jika tidak melakukan pemeriksaan itu berarti tidak dapat nilai gitu ya. Nah, hasil penilaian tersebut tadi kan diberikan 5 sampel, nanti dibagi dengan salah kreatifnya berapa. Nanti kalau 5 kreatif dibagi salah nol gitu ya, salahnya nol itu maka baik ya. Pilihan benar kreatif atau salahnya nol itu baik. Kemudian hasil penilaiannya salahnya lebih dari sama dengan satu kreatif perlu adanya perbaikan. Kemudian hasil penilaian tidak dapat dinilai itu tidak dapat dinilai gitu ya. Selanjutnya ini untuk parameter anti HIP ya. Nah, ini untuk parameter anti HIP. Nah, kita ketahui untuk parameter pemeriksaan anti HIP berdasarkan Permenkes nomor 23 tahun 2022 bahwa untuk screening pemeriksaan HIP itu harus bisa menggunakan tiga reagen ya, reagen tiga strategi ya, reagen satu, reagen 2 dan reagen 3 di mana reagen satu, 2 dan 3 itu memiliki sensitivitas yang berbeda gitu ya. Nah, nanti pemeriksaannya itu harus berdasarkan parameter INTIP ini berdasarkan ketepatan dan kesesuaian strategi gitu ya. Bagaimana ketepatan hasil pengujian tadi ya sama seperti eh, apa evaluasi di parameter yang lain tadi ya kalau hasil positif berarti harus menunjukkan hasil positif gitu ya. Yang hasil negatif harus menunjukkan negatif. Kemudian kesesuaian strategi di mana strategi satu itu harus menggunakan reagen dengan sensitivitas lebih dari 92 itu 98% dan reagen 3 99% ya. Nah, ketidakpada salah itu tidak harus kurang dari sama dengan 5% gitu ya. Ya, ketika kita sudah melakukan apa namanya evaluasi ya gitu ya, feedback dari hasil pengujian ya pengujian P kan terus lebih perbaikan selesai gitu ya masukan penyelenggara di sini nanti strategi perbaikannya adalah untuk standarisasi metode uji ya. Nah, nanti metode uji gitu ya di mana nanti metode uji ini harus sesuai gitu ya harus sesuai dengan protokol dan bahan referensi internasional ya jadi nanti untuk mengurangi variasi gitu ya di antara hasil di antara laboratorium yang lain. Nah, berarti selanjutnya adalah peningkatan partisipasi evaluasi PME. Ini selanjutnya adalah pelatihan dan lomba dengan uji peteling skala untuk KTM atau ya sehingga lebih akurasi dan pemahaman terhadap prosedur juga lebih baik sehingga nanti melakukan pemeriksaan yang memang lebih sesuai gitu ya. Pemanfaatan teknologi juga bisa gitu ya menggunakan teknologi-teknologi ataupun instrumen-instrumen yang saat ini memang lebih canggih sehingga bisa mengurangi kesalahan-kesalahan gitu ya dan bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian pada uji metrologi, jadi ada beberapa berdasarkan riset ini, memang ada banyak sekali variasi gitu ya, variasi di laboratorium sendiri penggunaan pengujian di laboratorium. Contohnya apa? Ada yang masih menggunakan rapid test, ada yang menggunakan alat ELISA ya ataupun menggunakan alat flow cytometer. Nah, itu kan tergantung dari kemampuan dari laboratoriumnya gitu ya. Tapi tentunya standarisasi ini harus disesuaikan gitu ya di mana kita harus menggunakan eh, apa bahan uji ataupun reagen yang memang sudah jelas sensitivitas spesifitasnya bahkan mungkin izin dari Kemenkes gitu ya. Sehingga nanti ketika tidak sesuai gitu ya, tidak
tidak sesuai reagennya, maka ataupun proseduralnya, protokol proseduralnya, sehingga standar ataupun bahan referensi yang diterima pada PME nanti tidak konsisten ya. Kemudian adanya keterbatasan sumber daya dan manajemen di negara berkembang. Jadi ada hasil beberapa penelitian ini bahwa memang salah satu yang pengaruh terhadap faktor PME adalah kompetensi gitu ya, kompetensi dari pemeriksa gitu ya ataupun ATLM. Di sini mulai dari adanya perlunya ini ya pelatihan, kemudian sumber daya manajemen juga termasuk kekurangan reagen dan alat gitu ya untuk daerah-daerah terpencil. Mungkin saya lihat juga ada beberapa ya di daerah kita juga masih ada yang menggunakan yang kayak HB Sahli juga masih digunakan gitu ya. Ada beberapa hal-hal yang memang seperti itu masih ini ya masih mendorong nanti keterbatasan gitu ya untuk melakukan PME, kemudian kesalahan-kesalahan masih tinggi gitu ya. Kemudiannya kurangnya kebijakan manajemen mutu. Nah, itu tadi kaitannya yang dibahas itu ya, terkait oleh moderator tadi sampaikan bahwa kebijakan manajemen ya pemangku kepentingan yang ada di laboratorium juga harus paham terkait dengan mutu di laboratorium dan faktor-faktor yang bisa menjamin kualitas dan tentunya ketika kualitas itu sudah baik tentunya pelayanan terhadap masyarakat terpuaskan tentu masyarakat ketika terpuaskan tentu itu baik juga baik kembali gitu ya kepada laboratorium terkait dengan profit dan sebagainya gitu ya. Kemudian variabilitas metode. Nah, kita ketahui bahwa saat ini kan di laboratorium, tiap laboratorium pun menggunakan reagen yang mungkin berbeda variasinya gitu ya, tergantung dari apa namanya kerjasama dari laboratorium tersebut ya, baik termasuk reagen-reagen ataupun instrumen-instrumen khususnya di bidang imunoserologi, baik pada pemeriksaan HCG, kemudian pemeriksaan anti-HIV, sipilis, dan HBsAg juga menggunakan variasi reagen yang berbeda, bahkan mungkin ada yang tidak sesuai dengan izin ya dari Kemenkes, tapi karena harga murah, mungkin karena efisiensi bisa digunakan. Nah, itu bisa menyebabkan kesalahan ya variasi variasi tersebut gitu ya. Nah, variasi metode itu menyebabkan nanti eh, perbedaan ya kesenjangan pada hasil pemeriksaan apa namanya hasil PME gitu ya. Apalagi ada beberapa laboratorium yang memang sudah mapan menggunakan alat-alat yang sudah instrumen yang sudah canggih gitu ya, di mana instrumen yang sudah canggih itu akan memberikan hasil yang lebih akurat. Gitu ya. Ini adalah sebuah studi kasus dari penerapan PME di bidang imunoserologi. Jadi PME di bidang imunoserologi ini sudah di apa namanya diteliti ya oleh beberapa peneliti. Saya beberapa lihat di artikel bahwa dengan PME ini 95% itu bisa meningkatkan akurasi. Jadi partisipasi ketika kita berpartisipasi dalam PME itu bisa meningkatkan apa namanya peningkatan akurasi ya dan peningkatan signifikasi akurasi diagnosis HIV di laboratorium setelah adanya implementasi program PME gitu ya. Ini contohnya adalah yang di negara Afrika gitu ya. Kemudian 70% juga itu bisa deteksi dini ya. Jadi peningkatan kemampuan untuk screening untuk infeksi seperti hepatitis C dan hepatitis B sehingga nanti terjadi penurunan. Jadi ketika ada PME karena ada screening deteksinya dengan benar gitu ya sehingga bisa meningkatkan ya 70% deteksi dini penyaringannya. Selain itu ternyata bisa juga terjadi penurunan biaya. Ternyata PME ini juga hasil penelitian yang lain mungkin ketika ikut PME seolah-olah terlihat seperti memberatkan ya karena ada biaya tambahan. Tapi ternyata setelah dengan adanya ini ya hasil penelitian menunjukkan bahwa justru ketika ikut mengikuti PME nanti ada optimalisasi ya penggunaan reagen dan sumber daya yang menghasilkan nanti penurunan biaya operasional. Karena tadi ya karena menggunakan SDM yang memang benar-benar kompeten gitu ya. Kemudian reagen-reagen yang memang apa lebih akurat gitu ya, lebih baik sehingga itu efisiensi penurunan biaya, cost ataupun di laboratorium juga menurun. Yang ini menurun cukup lumayan ya 30%. Jadi bisa mengidentifikasi inefisiensi melalui PME gitu. Kemudian ini juga hasil riset bagaimana apa namanya penerapan PME gitu ya. Di sini penelitiannya, tujuan penelitiannya ini adalah untuk menilai bagaimana laboratorium klinik ini memanfaatkan PME atau proficiency testing ini untuk meningkatkan kualitas pengujian gitu dan
berapa besar gitu ya nilai yang mereka peroleh dari program tersebut. Nah, di sini menggunakan metodologinya adalah melalui survei dilakukan terhadap 769 laboratorium yang terakreditasi di bawah regulasi CELIA di Amerika. Di sini menggunakan responden yang dari beberapa laboratorium, rumah sakit, kemudian ada lab klinik dokter ya dan laboratorium kesehatan masyarakat. Di samping yang pertama adalah PME itu bisa mengidentifikasi masalah ya. Kita ketahui ketika kita berlaboratorium melakukan pre-analitik, analitik dan post analitik tentu di situ ada faktor-faktor kesalahan yang tadi ini ya maksudnya faktor-faktor kesalahan yang mungkin akan ada muncul gitu ya faktor-faktor kesalahan muncul dan pada melakukan PME ini bisa membantu laboratorium untuk mengidentifikasi gitu ya masalah-masalah yang ada dalam fase preanalitik yaitu 48%, kemudian 86% pada analitik, kemudian pasca analitik 76%. Tadi ya kesalahan-kesalahan dari mulai preanalitik itu dari persiapan sampel, persiapan pasien ya, kemudian nanti penanganan spesimen gitu ya, kemudian analitik dari proses pemeriksaan, kalibrasi ya, kemudian quality control juga yang ada di dalamnya ya quality control. Kemudian pasca analitik tadi penulisan, pelaporan hasil gitu ya. Walaupun saat ini kan sudah menggunakan SEAL ya untuk pelaporan hasil sehingga sudah meminimalisir kesalahan gitu ya. Selanjutnya adalah kompetensi personil. Nah, kompetensi personil ini 93% responden itu merasa PME itu penting untuk menunjukkan kompetensi personil gitu ya. Nah, jadi PME ini juga bisa menggambarkan bagaimana kompetensi dari seorang ATLM di laboratorium tersebut gitu ya. Apalagi dalam beberapa parameter yang memang manual ya, beberapa parameter contohnya pada pemeriksaan BTA, ramal ya nanti TLM dalam pengamatan itu tentu ditantang gitu ya. Selain pun sebenarnya di bidang imunoserologi pun sama ya dari proses pemipetan gitu ya, kemudian pelakuan pemeriksaan gitu ya, termasuk penanganan pengambilan sampel juga itu menunjukkan kompetensi personel gitu ya. Selanjutnya nanti ketika kompetensi ini sudah diketahui ya dari hasil PME, mungkin kesalahannya apakah dari personil gitu ya. Nah, itu kan dilakukan melakukan pelatihan gitu ya sehingga peningkatan kompetensi di ATLM tersebut termasuk yang kita lakukan di DPC Ciamis juga ini salah satunya dalam kegiatan webinar sama sama gitu ya TLM juga tidak lekang oleh waktu ya untuk terus belajar gitu ya untuk meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti webinar-webinar apalagi saat ini dengan teknologi yang sangat begitu memudahkan ya kita bisa belajar di mana saja dan sambil seperti apa aja ya tentunya di webinar seperti ini teman-teman seluruh Indonesia walaupun kami penyelenggara dan ada peserta yang di luar dari Ciamis, bahkan di luar Jawa yang berkontribusi terlibat dalam kegiatan ini ya, maksudnya sebagai peserta gitu ya, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kompetensi kita semua gitu ya. Nah, penanganan spesimen dan interpretasi hasil juga berperan. Nanti PME ini bisa mengidentifikasi bagaimana penanganan spesimen yang tidak tepat itu kurang lebih 80%. Kemudian interpretasi hasil ya yang salah juga nanti bisa teridentifikasi itu 84%. Kemudian terkait dengan pembelian PME ini 70% laboratorium membeli PT meskipun tidak diwajibkan. Jadi ada mungkin ya terkait dengan proses akreditasi ada kewajiban untuk mengikuti PME. Tapi ternyata di Amerika sendiri ini ada walau ada kesadaran gitu ya, ada kesadaran dari laboratorium baik pun pihak manajemen terkait dengan keikutsertaan PME gitu ya di bidang salah satunya di bidang imunoserologi. Kemudian kesesuaian biaya. Ya, nah kesesuaian biaya ini responden 66% responden ini merasa sepadan gitu ya setelah mengikuti PME dengan anggaran sekian gitu dengan biaya sekian tapi sepadan dengan hasilnya yaitu dengan adanya perbaikan dan mungkin nanti ada trust dan kepercayaan tersendiri ya dari masyarakat terhadap laboratorium kita dalam pengujian gitu. Nah, ini arah masa depan PME di bidang imunoserologi, pengembangan platformnya PME sudah berbasis teknologi informasi. Tadi kita lihat bahwa PME sudah diselenggarakan, sudah bersistem website gitu
gitu ya, mulai pendaftaran dan pelaporan hasil, kemudian evaluasi gitu ya. Saat saat ini pun pengiriman barang jasa sudah hal yang biasa gitu ya, menggunakan by phone gitu ya, pelaporan hasil, pengelolaan sampel, pelaporan hasil, analisis secara real time gitu ya, secara real time menggunakan real time di masing-masing gitu ya, karena kita tadi menggunakan jejaring internet, kemudian meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas gitu ya, dengan di mana saja dan kapan saja kita bisa mengakses gitu ya, itu membuat efisiensi dalam melakukan PME karena menggunakan teknologi informasi. Kemudian integrasi PME dengan sistem informasi itu juga sudah terintegrasi ya di laboratorium-laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium juga sudah terintegrasi, yang tadinya manual bisa tersistem gitu ya, masuk ke dalam sistem di laboratorium. Sistem laboratorium itu juga bisa membuat pelaporan-pelaporan, bahkan ada ya website-website atau platform-platform yang memang menyediakan sistem informasi termasuk dari PMI ataupun PME ya, sehingga nanti hasil pemeriksaan laboratorium itu bisa tercover gitu ya dengan mudah, tersistem dengan mudah dalam satu platform. Kemudian peningkatan cakupan PME ini mungkin terkait dengan daerah-daerah terpencil ya, bahwa memastikan bahwa kualitas hasil itu bukan hanya milik yang di kota gitu ya, di daerah-daerah yang memang akses terhadap teknologi ataupun terhadap teknologi ataupun informasi gitu ya, di daerah-daerah juga harus terakses gitu ya. Daerah terpencil terakses oleh PME. Untuk tentunya adalah kepentingannya adalah untuk menjaga kualitas hasil dari pemeriksaan laboratorium gitu ya, dan memperkuat jaringan diagnosis kesehatan secara global gitu ya. Ya, mungkin Bu Moderator, dari saya mungkin itu yang bisa disampaikan. Iya, baik Pak Doni, terima kasih atas paparannya. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Silakan. Adakah yang akan bertanya? Mungkin sudah Izin siang kita, ya Bu ya. ya mungkin sudah mulai rada-rada kabur lah ininya, Ya. artinya. Baik, kalau dirasa sudah sangat cukup dengan pemaparan dari Pak Doni, mungkin tiba kita di akhir webinar dengan selesainya 3 paparan. Yang pertama dari Bapak Ali Kafesa, yang kedua dari Bapak Surya Ridwana, dan yang ketiga dari Bapak Doni. Maka mungkin berakhir pula webinar hari ini. Untuk pembelajaran di LMS masih terus berlangsung ya. Eh, Adapun mungkin jika ada kesulitan bisa menghubungi admin di grup. Baiklah, dari ketiga materi ini bisa kita simpulkan bahwa untuk mendukung suksesnya pemantapan mutu eksternal dalam membangun reputasi sebuah laboratorium, diperlukan adanya kompetensi dari ahli yang kompeten di bidangnya tentunya. Dan juga harus didukung dengan perencanaan yang matang. Selain itu, PME juga tidak bisa menggantikan posisi dari PMI, pemantapan mutu internal. Keduanya sangat berkaitan. Tidak bisa kita hanya mengikuti PME dengan mengabaikan PMI. Begitupun sebaliknya. Keduanya menjadi kewajiban mutlak bagi seorang PLN. Selain itu juga PME menjadi salah satu elemen penilaian dalam akreditasi yang harus terpenuhi keikutsertaannya. PMI dan PME ini merupakan bagian dari quality management seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Surya, yang akan menentukan kualitas dari sebuah laboratorium itu sendiri. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk hari ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 3 narasumber hari ini, Bapak Ali Kafesa, SSTMSI, Bapak Surya Ridwana, DPSCMSI, dan Bapak Doni Setiawan, SSI, Mbiotek atas paparannya di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah mengikuti acara di hari ini. Mudah-mudahan
apa yang kita dapat di hari ini bisa kita implementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan tentunya mendukung peningkatan mutu untuk kualitas laboratorium di instansi masing-masing. Mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.